beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90-5 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Jawa Barat untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menanggapi keputusan hakim, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menyatakan keyakinannya atas kesalahan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Selanjutnya pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bersiap untuk menjemput Peggy di rutan Polda Jabar. Halo Insight Storyan, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Insight Story with Anggi yang masih ramai saat ini di seluruh media mainstream dan media sosial tentang bebasnya Peggy Setiawan, mantan tersangka untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Karena baru-baru ini Majelis Hakim akhirnya menggugurkan status tersangka Peggy. Meskipun sebenarnya masih bisa sih Peggy ini dijadikan tersangka lagi kalau ternyata ada bukti baru. Dan saya nggak terbayang bagaimana Peggy saat itu selama 49 hari merasakan dinginnya sel tahanan dan juga tekanan yang diberikan oleh tim penyidik. Jadi paling nggak untuk sejauh ini sampai saat ini rasanya nggak salah kalau Peggy bisa menikmati kebebasannya dengan pulang ke kampung halaman.
Peggy, tapi aku boleh ya ngobrol-ngobrol sedikit aja sama Mas Peggy ya. Mas Peggy, jadi kan semua orang banyak yang penasaran nih. Waktu itu ucuk-ucuk Mas Peggy ditangkap gitu kan. Boleh diceritain nggak sih Mas, awalnya tuh ketangkapnya tuh gimana waktu itu? Awal kali saya ketangkap itu pas pagi hari, saya kan udah janjian sama yang punya rumah tuh, sama mantan bos. Jadi saya suruh mampir ke rumahnya main. Kebetulan kan beliau mau ngasih kerjaan ke saya buat ngecat di rumah itu. Nah, kemudian saya mengiyakan, ya udah nanti jam 9 saya sana ke rumah. Kata betul, ya udah saya ditunggu di rumah siap. Nah, kemudian saya jam 9 OTW langsung jam pagi. OTW ke rumah si majikan itu. Terus saya sampai di sana kan udah ketemu tuh. Udah kamu tungguin di sini dulu ya, tungguin si Dede katanya. Nanti pulang sore kan si ibunya kan pulang kerja. Sore kamu boleh pulang. Pas iya itu udah nggak apa-apa. Saya di situ ada sama anak-anak. Saya nungguin anak-anak itu. Kemudian pas jam 3 sore ibunya udah pulang. Jadi Mas Peggy waktu itu datang jam 10 pagi, Jam 9. jam 9 pagi itu nggak tahu apa-apa tuh ya? Iya. Emang nggak ada tanda-tanda di situ. Iya. Kayak terus. Setelah itu saya sesampainya di rumah majikan saya itu jam 10 siang. Nah, jam 10 siang udah sampai, terus saya juga langsung gitu tuh, ya udah nih tungguin dulu sebentar, nanti paling cuma sehari kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, saya mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, karena saya sama beliau itu udah akrab banget, jadi beliau itu udah menganggap saya sebagai adik dan saya juga menganggap beliau itu Kayak sebagai bapak. kakak, Oh gitu. ya. Jadi ya bilang apa kasih nggak keberatan gitu. Kemudian nanti nungguin si Tete, kan saya manggilnya ke ibunya, ke Tete. Tete pulang kerja, nanti kalau bisa Tete pulang kamu boleh pulang. Bilang nggak apa, saya nungguin situ selama nunggu sampai jam 3 sore itu ya kita jaga bahan bareng, misalkan masakin makanan buat anak itu bareng, terus ya bercanda bareng lah. Terus jam 3 kan di bola jam 3 itu, jam 3 si istrinya itu datang. Katanya tuh ya si A-nya tuh belum pulang, nggak ada yang jemput gitu. Terus saya tuh langsung sih menyakan, yaudah Bu saya aja yang jemput deh gitu. Gak apa-apa emangnya, gak apa-apa. Terus saya nelpon A-nya tuh, si kakaknya sih biar gue aja jemput gitu. Emang gak apa-apa, ya udah. Terus saya langsung OTW, sampainya di tempat sekolah itu sekitar jam 4-an, jam 4 lebih lah, jam 4 lebih. Terus ada yang foto-foto tuh, foto-foto cekir-cekir depan saya, belakang saya. Saya kira tuh orang apa sih, orang narsis sama selfie gitu lah. Saya kira orang selfie itu biasa tuh. Jadi saya nggak menghiraukan, biarin aja, tetap saya nungguin sampai keluar. Baru udah keluar saya langsung bawa ke rumah neneknya. Kan perjanjiannya nanti ketemu di rumah neneknya aja gitu. Kan rumah neneknya dekat di belakang itu, depan sekolah. Bawa ke situ, terus sesampainya itu sekitar berapa menit, nggak ada 30 menit, sebentar lah pokoknya. 5 menitan itu baru si bapaknya itu datang. Datang parkir motor, terus ngobrol sama saya gini-gini sebentar. Lalu udah mau maghrib tuh sih. Terus saya, ya udah saya mau wudu dulu ya. Oh iya, saya mau wudu. Pas ketika saya mau wudu itu langsung digerebek. Jadi setelah wudhu tuh? Iya. Digerebek. Berapa langsung. orang yang datang Mas? Banyak itu, banyak banget. Rombolan banyak. Terus Mas Peggy kaget dong di situ? Kaget Ada banget. apaan nih gitu? Kenapa katanya langsung gue pada yang ngomong macam-macam ini yang pembunuh ini, terus yang punya rumah, bahkan yang punya rumahnya aja seret-seret, si A-nya itu udah seret-seret. Oke. Seret-seret, padahal dia marah dong, apa-apaan ini kamu? Saya juga anggota, kata si yang punya rumah, kamu gak sopan ini. Pasti itu nggak menghiraukan, mereka tuh tetap aja nyeret-nyeret, terus langsung naikin saya ke motor saya, kan langsung dibawa tuh sama salah satu Personil ya? Iya, personil bawa langsung saya keluar, dibawa ke Polsek, dibawa ke depan jalan raya gede itu, terus masukin ke mobil, dari situ mobil jalan, dibawa ke Polsek Bojong Luar Kali Bandung. Setelah di sana saya turunin, dimasukin sebentar, dilakban, keluarin lagi, dibawa ke Dilakban mulutnya atau mata? mata, dilakban mata, terus kan dilakban luar mata, borgol, terus langsung saya masukin ke mobil, lalu dibawa ke Polda. Terus begitu nyampe di Polda, dibuka lagi? Ya, terus langsung lanjut BAP. Setelah BAP kan ya terjadilah pemukulan kecil sambil ini diinjak, terus ya seperti itu dia BAP lagi sampai pagi, sekitar jam 4 pagian lah, jam pagian. Ditanya apa tuh Mas waktu itu? Ya campur-campur, ditanya gini-gini, kenapa melakukan ini, kamu kenal nggak sama ini. Saya membantah semua karena saya merasa emang saya tidak kenal, emang saya tidak pernah melakukan apapun, apalagi kejahatan yang seperti dituduhkan sebagai pembunuh, pemerkosa ini. Ya saya bantah terus, mungkin mereka kesel, jadi ya mereka melakukan pemukulan seperti itu. Jadi tetap aja saya nggak ngaku, emang saya nggak ini kok dituduhkan sebagai kamu perong gitu. Saya nggak pernah sama sekali dipanggil perong. Kamu nggak ngaku ini perong. Kamu tuh segala tekanan tuh berupa tekanan batin tuh, tekanan mental tuh luar biasa sih. Jadi kalau misalkan saya dipanggil perong terus saya nggak nengok tuh, nanti dia marah.
Goblok, kamu kalau dipanggil yang apa nggak sopan gitu, nggak sopan, nggak noleng nggak apa, kamu tuh goblok. Pernah dilempar pakai aqua gelas. Buat jadi nengok gini kan, nengok gini. Tuh kan kau bener perong. Seperti itu. Ya itu tetap aja, saya bukan perong, Pak. Biarpun Bapak mau ngapain saya, udah saya nama saya bukan perong, saya tidak pernah dipanggil perong. Mereka beralibi terus. Bawa udah kamu nggak mau ke aku aja deh, soalnya udah teman-teman kamu yang di dalam itu udah pada ngaku bahwa kamu tuh perong tuh. Bahwa mereka ngaku bahwa kamu membunuh ini. Seperti itu. Saya tetap nggak ngaku karena saya emang nggak salah kok. Jadi buat apa saya ngaku? Meskipun taruhan saya nyawa, saya berani mati karena saya emang nggak salah, nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi saya tetap aja tetap emang saya nggak salah. Ya udah. Setelah itu pagi lah sampai jam 4 pagi itu suruh istirahat dulu. Istirahatnya tapi masih di ruang penyidikan? Di ruangan itu. Baju juga disobek kan, pakai baju panjang, saya pakai meja panjang, meja disobek itu enggak pakai baju, saya pakai baju terus ya didiamin sampai pagi. Terus mereka ada yang keluar, ada yang mandi, ada yang nggak tahu kemana itu. Jadi terus selama saya dikasih waktu cuma 3 jam istirahat, 3 jam kurang lebih 3 jam 2 jam. Terus jam 6 pagi udah siap lagi, mau di BAP lagi, mereka pagi persiapan mau gelar perkara. Setelah itu ya gelar perkara langsung mereka BAP ulang saya sampai malam nonstop, sekitar jam 9 malam lebih lah. Berarti tuh Mas Peggy lebih dari 12 jam berarti ya? Kurang lebih. Karena sampai sampai ganti hari kan berarti? Iya. BAP terus. Hanya di BAP terus-terusan? Iya, terus-terusan. BAP juga pertanyaan tuh kan 3 penyidik itu nanya tuh saling bersamaan gitu. Jadi saya juga bingung jawabnya mana. Kalau jawab sini, ini manggil gini, saya jawab ini manggil gini. Dia kondisinya itu benar-benar saat itu mental tuh yang benar-benar down. Dibikin capek sendiri. Udah nggak istirahat, badan udah capek, pikiran juga udah gak, ibaratnya udah gak tenang gitu. Jadi ya saya benar-benar untungnya aja saya masih bisa mengontrol mental saya. Jadi saya masih bisa ibaratnya masih bisa mempertahankan keyakinan saya. Iya. Dikasih makan nggak Mas Peggy? Makan dikasih makan pas udah mau selesai BAP itu, udah mau makan dulu tuh, minum dulu itu. Harusnya saya udah kenyang. Iya. Dan pada saat itu kan sempat baca juga Mas Peggy kan sempat ditahan ya 49 hari ya. Selama 49 hari itu yang dialami Mas Peggy apa? Selama ditahan? Selama 49 hari awal pertama masuk memang perlakuan si tahanan itu ya pada menyorakin, pada membuli itu. Terus ya penjaga juga sama sih, hampir pada membuli. Tapi pemukulan nggak ada, membuli, mencaci maki itu. Bahkan disiarin langsung ke TV itu. Akan ada tuh. Oh iya yang sempat. Iya, TV disiarin gini. Inilah pembunuh perong. Iya, otak utama. Wah, di situ pada bersorak semua tuh. Pada mati juga ada tahanan lain. Ke ruangan B3, terus ya udah setelah itu beberapa hari kemudian mereka tuh berangsur-angsur ini mulai pada percaya sama saya, pada baik itu. Diawali dengan para petugas yang sering setiap hari itu rutin ada yang foto-foto, lihat foto ini, foto seluruh tubuh, lihat ini. Mereka tiap hari rutin, setiap hari itu hampir ada 10 orang yang foto gini. Nggak tahu ngecekin apa. Saya juga kadang-kadang suka bingung sih sampai sendiri. Kan nggak ada bosan-bosannya foto-foto saya gitu. Satu hari sampai 10 orang bolak-balik foto. Mungkin untuk ngecek identitas diri di badan seperti yang dilaporin kan. Terus ada yang bilang beda, kayak ngomong sama temennya. Oh gitu. Iya belum itu. Terus ada lagi yang keluar lagi nanti yang hari berikutnya ngomong lagi, iya beda gitu. Nah kemudian setelah itu baru petugas itu udah mulai baik, udah mulai baik dan sampai saat ini pun mereka baik sekali. Jadi setelah kejadian itu langsung mereka tuh ada makanan apa harus dikasihin. Terus mereka ya di dalam juga emang perlakuan sangat baik sih buat semua tahanan tuh. Jadi mereka tuh para petugas, para pawas dan para bawahan-bawahannya itu ya selalu mengedukasi bahwa kita untuk sholawatan terus, untuk memperdalam ilmu agama lah. Contoh misalkan setiap hari nih hampir setiap maghrib itu di yasinan sampai isya. Sampai isya yasinan, setelah isya tuh kita diberi istirahat, yaudah istirahat dulu buat makan. Habis makan apel malam nyanyi bareng, nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Habis apel itu kemudian kita istirahat lagi. Nah istirahat lagi petugas pada karaokean, diajak karaokean. Ayo kita karaokean dulu, jangan mikirin masalah kalian di sini, pokoknya kalian harus belajar untuk bisa lebih baik lagi agar bisa keluar itu bisa jauh lebih baik.
Oh, berarti sebenarnya pada saat beberapa hari ditahan, suasananya udah jauh lebih mending ya, lebih Iya, bagus. mending. Mas Peggy, berapa orang dalam satu sel di situ? Satu sel waktu pertama sih nyampe 17-20 orang sih, 17-20. Iya. Tapi itu bisa dikurangi, jadi misalkan kapasitasnya udah overload banget tuh, harus langsung dikurangin. Entah itu 5 orang atau 3 orang ditarik, pindahin. Oh, dipindahin supaya lebih kondusif. Mas Peggy sempat dengar-dengar juga kan, nggak tahu ini benar atau enggak. Waktu di tahanan itu informasinya katanya sempat digebukin juga, bener nggak Mas? Oh enggak sama sekali. Di Oh, enggak. ruangan itu justru saya malah nyaman, lebih nyaman daripada di ruangan BAP itu. Oh gitu. Bener, karena- Tapi nggak nyesel untuk akhirnya bisa keluar kan? Enggak lah. Ntar ternyata udah betah di sana, ya keluar gitu. Oh enggak. Saya Oh, pengen cepet-cepet keluar. cepet-cepet keluar. Mas Peggy, tapi kan selamat nih sebelumnya nih ya. Akhirnya kan hakim memutuskan bahwa status tersangka Mas Peggy itu gugur. Terbukti bahwa memang tidak bersalah gitu. Gimana tuh Mas rasanya udah sempet terbayang nggak pasti bakalan bebas atau memang sempat pasrah ya udahlah nggak bakalan harus terima pil pahit kalau memang akan ditahan juga gitu. Waktu itu gimana tuh Mas? Yang pertama itu saya rasanya bahagia banget, bahagia gak nyangka dan terharu. Emang gak nyangka awal ya? Iya, karena apa ya, saya awalnya sempat pesimis karena ibaratnya gini, saya kan orang nggak mampu, keluarga saya orang nggak mampu buat nyewa pengacara, nggak mampu Iya. buat apapun itulah dalam segi finansial. Jadi saya pesimis, lawan saya ini orang gede gitu, para pejabat. Jadi kemungkinan saya nggak bakal mampu melawan. Jadi saya pasrah aja. Jadi bakal terus pasrah, saya terus berdoa meminta pertolongan sama di atas. Terus saya tuh rutin banget berdoa terus, yasinan bareng terus saya bareng. Alhamdulillah diturunkanlah ada Bu Yanti sama kolega yang pertama itu Mas Adnan yang mau bersedia untuk pertama kali membantu saya. Nah setelah itu beberapa hari kemudian baru pengacara lain banyak yang datang, katanya itu banyak yang kasih mau, dukungannya. iya, mau gabung katanya. Saya tahu juga dari itu tahanan yang baru masuk. Jadi ada tahanan yang baru masuk hari ini, pas besoknya cerita sama saya, Peggy kamu hebat. Kenapa? Di luar tuh orang berita kamu banyak masyarakat Indonesia sekarang mendukung kamu. Kamu tahu nggak gitu? Katanya pengacara kamu tuh udah hampir 67. Aduh, saya tuh beneran nih kayak mimpi tuh. Saya emang nggak percaya rasanya. Orang saya aja orang nggak mampu kok ya bisa pengacara seperti itu. Terus katanya itu penasaran dong, makin penasaran karena semakin banyak orang yang masuk itu semakin banyak cerita-cerita yang itu Yang nyampe iya, ya. yang dari luar itu masuk ke saya. Terus saya ada kunjungan itu pertama kali setelah 20 hari itu. Kan selama 20 hari saya nggak boleh Ketemu orang ya? jadi dibatasin gitu. Jadi kan beda kan, tahanan lain juga nanya, kamu kenapa kok selama 20 hari ini nggak ada yang jenguk? Kata saya itu, ya saya nggak tahu, kan saya nggak dibolehin sama penyidik. Ini nggak boleh gitu kan, harusnya tahanan lain itu yang baru masuk sehari lagi udah jenguk tuh bisa. Masih bisa. Semua. Kok saya sendiri dibedain, bahkan itu petugas yang jaga piket itu mempertanyakan itu, kamu kenapa kok keluarga kamu nggak boleh jenguk gitu. Kamu di sini kan kamu nggak ada apa-apa, maksudnya makanan juga kan nggak ada, terus berbekalan apa juga nggak ada gitu. Jadi saya kasihan sama kamu gitu, kamu suruh cepetan itu kabarin penyidik gitu supaya buat ini apa namanya itu, saya jenguk lah minimal supaya ada bekal buat kamu di sini gitu. Kan karena itu nggak boleh apa gitu. Kamu penyidik nggak boleh, aneh gitu. Udahlah saya di sini nggak bisa bantu, cuma bisa bantu aja gitu. Kata dia. Terus setelah itu kan selama 20 hari itu kan genap 21 hari itu baru diperbolehkan keluarga saya masuk, dikasih akses masuk baru pertama kali. Nah saya nanya deh seperti itu ke mama pertama, ma bener tuh mah apa kuasa hukum saya itu ada 70 orang. Iya benar itu. Rumah itu ada banyak, alhamdulillah banyak yang bantu. Nah lagi, mah itu uangnya bayar dari mana? Ya saya mikir itu, takutnya tuh dapat utang-utang. Iya. Mah jangan utang-utang, nanti bayarnya nggak bisa. Enggak, jarang tuh ini gratis semua, mereka mau menawarkan ini gratis. Dan akhirnya kesabarannya Mas Peggy, doa dari keluarga dan juga semua orang pada akhirnya memang dijawab Tuhan gitu ya, bahwa orang benar pada akhirnya mendapatkan pertolongan juga gitu kan ya. Dan langkah selanjutnya dari Mas Peggy sendiri sekarang mau ngapain ya Mas? Langkah selanjutnya itu ya untuk saat ini sih pengen istirahat dulu, pengen kumpul bersama keluarga Ya. Menghabiskan waktu-waktu momen-momen yang selama di dalam terbuang ya, iya, 49 hari. Jadi ya setelah itu nanti saya kembali melanjutkan pekerjaan saya, kembali melanjutkan hidup saya dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti itu. Oke, kalau gitu kita turut bahagia Mas Peggy untuk hasil dari hakim sudah bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan Mas Peggy juga tetap
rendah hati dan semakin sukses, cita-citanya membahagiakan keluarga bisa tercapai, dan berkat kesehatan dan juga material juga semakin berlimpah, Mas Peggy. Thank you so much ya, Mas Peggy. Makasih banyak, Mbak. Makasih. Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik Peggy maupun Saka sama-sama bebas. Tapi bedanya nih, Inside Storyan, Saka selama 7 tahun ditahan, dia sempat dicap sebagai seorang pembunuh. Padahal kenal Vina dan Eki juga enggak. Enggak cuman itu, yang namanya intimidasi, tekanan secara verbal maupun fisik dirasakan oleh Saka ketika ia diinterogasi oleh penyidik Polda Jawa Barat. Yang dimana trauma itu sampai saat ini masih ada. Sehingga ketika saya bertemu dengan Saka beberapa waktu yang lalu, saya pun harus lebih berhati-hati ketika bertanya dan juga berkomunikasi dengan Saka. Jadi sekarang Mas Saka kan udah bebas nih, gitu kan ya. Kesibukannya ke depan akan ngapain aja, Mas? Kalau ke depannya kalau lagi ada kerjaan, ada yang ngajak juga kerja, jadi nggak ngementingin main. Oh, kerja apa Mas Saka? Kalau Saka kan nggak sekolah juga, jadi dapatnya aja adanya kuliah udah kuliah. Oh, di Cirebon ya? Di Cirebon. Saya tadi Mas Saka tuh datang jauh-jauh dari Cirebon loh, khusus. Macet nggak? Macet. Tapi nggak kapok kan? Enggak. Kalau sering saya merantau di Jakarta, tadi udah biasa. Kalau Jakarta macetnya udah biasa. Oh, Mas Saka, tapi setelah melewati perjalanan yang panjang ya waktu itu, jadi ada trauma nggak sih? Jadi mendingan kerjanya nguliknya di Jakarta aja deh gitu. Oh, kalau trauma kayak gitu sih enggak. Enggak, puji Tuhan ya. Mas Saka ceritain dong, jadi pada saat di tahanan waktu itu diapain aja, Mas? Kalau setelah penangkapan. Setelah penangkapan. Saya di Polres dipukulin. Diananya bener-bener dipukulin tuh bener-bener. Tiap ada polisi yang datang juga nanyain kasus apa, udah pasti dipukulin. Langsung tuh? Iya. Kasus apapun, bukan kasus pembunuhan doang. Semuanya kayak gitu semua. Jadi bukan saya aja yang ngalamin dipukulin tuh. Semua narapidana juga yang di sana tuh sama. Dipukulin semua. Jadi pada saat penangkapan, setelah penangkapan, pada saat ditahan juga dipukulin semua. Ya, semuanya. Setiap hari. Ya, kalau itu mah emang iya, waktu pertama setiap hari. Terus Mas Saka saat itu bingung dong pasti kan? Iya. Ngomong nggak? Saya kan nggak salah, saya salah apa gitu? Ya sempet ngomong juga, tetap aja kekeh jawaban polisi, minta pengakuan, suruh ngakuin bukannya apa yang saya perbuat. Oh ya? Iya. Jelasnya ngomongnya gimana, Mas? Ya nyampe ngotot-ngotot tuh, berkata kasar, kata-kata kasar terus, sama dipukulin, suruh mengakui. Terus Mas Saka tetap kekeh tuh? Tetap kekeh. Nggak mau gitu? Nggak mau. Waktu Mas Saka bilang nggak mau, dihajar lagi? Tetap aja terus dipukulin lagi. Selama 7 tahun? Hampir setiap hari berarti Mas Saka? Jadi bukan selama 7 tahun, jadi pas lagi di Polresta sama di Polda Bandung doang. Jadi sisanya tuh waktu dipindah ke LPKA Sukamiskin tuh enggak ada pemukulan sama sekali. Nah waktu itu kan mungkin Ibu juga bisa membantu menjelaskan juga Ibu ya, pada saat akhirnya hakim ketuk palu dan akhirnya dinyatakan bersalah padahal tidak melakukan hal yang dilakukan itu, nggak ada penolakan sama sekali. Sebenarnya kan di proses persidangan juga Saka kan sudah menyatakan pengaku, tapi dia bahasanya bukan cabut, cabut, dia hanya memang menuliskan apa yang tidak dilakukan. Nah, mengakui karena dipaksa. Ya. Karena waktu itu kan Saka 15 tahun, jangankan saya pengacaranya dia nggak ngerti. Jadi komunikasinya harus dengan kakaknya dulu, sok ajak ngomong Saka begini baru. Cuman memang waktu itu apa yang dia dituduh seperti itu, harusnya dia tidak mengakui tetapi mendapatkan penganiayaan. Waktu itu sebetulnya bahasanya sederhana, saya dipukuli dan disetrum. Cuma 2 kalimat itu. Disetrum Saka? Iya, setrum.
kalimatnya cuma itu waktu di 2016. Jadi tidak detail seperti ini karena saya juga susah komunikasinya. Gitu. Jadi sebetulnya sih dulu sudah menyatakan itu, hanya sederhana bahasanya. Saya dianiaya dan disetrum jadi terpaksa ngaku. Gitu. Karena nggak kuat mengalami intimidasi dan siksaan, ikutin aja deh maunya polisi saat itu ya. Kasian ya, sebetulnya memang nggak manusiawi sih pada akhirnya. Dan ini kan sedang mengajukan PK ya Ibu ya. Nah itu yang diharapkan apa Ibu? Ya sebetulnya sih kan keyakinan saya dari dulu di 2016, ya Saka juga merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan gitu. Saya sempat meneriakan di 2016-2017, tetapi kan kondisinya berbeda sekali seperti sekarang. Nah ketika mau tidak mau, waktu itu saya sudah menyarankan PK, cuman waktu itu kakaknya setelah istiharoh ternyata nggak dapat. Sekarang berbeda suasananya. Apalagi beberapa keterangan yang sudah dicabut, merasa diarahkan, itu juga kesempatan buat Saka untuk melakukan PK. Kebetulan saya juga mendapatkan novum yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Itu novum itu sangat berharga karena di situ nampak dari kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ya nggak bisa cerita Mbak karena memang sudah ada di memori PK, tapi secara ini saya tidak bisa menjelaskan detailnya kepada media. Dan mudah-mudahan keyakinan saya dan Saka yakin tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dengan memori PK itu, mudah-mudahan saya sih mengetuk hati semua institusi agar kalaupun ada kesalahan, kekeliruan di masa lalu, mudah-mudahan sekarang tidak lagi terjadi. Iya, sebenarnya ini juga jadi beban saya juga ya Ibu dan juga Saka untuk kembali mengorek dan menanyakan hal ini karena itu kan seperti mengorek luka lama ya, dan itu sangat sangat berpengaruh takutnya untuk Saka. Tapi saya sepakat juga dengan Ibu bahwa situasinya saat ini memang berbeda dengan beberapa tahun lalu. Bagaimana gempuran media sekarang begitu kuat gitu kan ya. Kita mengharapkan tentu yang terbaik juga untuk Mas Saka dan juga untuk Ibu. Dan untuk Mas Saka sendiri sekarang ini apakah ada menjalani konseling secara psikologi untuk traumatik atau segala macam itu ada nggak? Ini ya, belum. Saya sudah komunikasi dengan LPSK. Jadi LPSK paham betul kondisi Saka seperti apa, itu juga sudah ditawarkan. Saya juga sudah mengajukan, apalagi kan menjelang sidang PK juga kan Saka butuh kekuatan. Benar. Cuman memang waktunya belum ketemu, harusnya dijadwalkan besok, tetapi memang masih ada kesibukan LPSK di kota lain, timnya akhirnya Bu nanti dijadwal ulang saja. Sebenarnya harusnya besok sih, cuman memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, berarti dengan PK yang diajukan dari pihak Saka ini Ibu, yang diharapkan apa Ibu? Yang pasti sih Saka juga ingin meneriakan bukan dia pelaku pembunuhan, pemerkosaan seperti yang tercantum di dalam putusan lalu. Karena kan 340 dan itu sebetulnya yang penting, kemudian juga merehabilitasi nama Saka karena memang kalau peristiwanya tidak terjadi bukan Saka pelakunya, itu yang kita harapkan sehingga kedepannya kan stigma buruknya kemana-mana Saka pernah melakukan. Saya sih berharap kedepannya juga kehidupan Saka lebih baik, tapi yang terpenting lembaga peradilan saat ini memang betul-betul harus meneliti kembali apa yang kita ajukan. Itu membersihkan nama baik Saka lah ya sebetulnya. Karena viral aja nggak cukup kalau misalnya hati para institusi penegak keadilan tidak tersentuh. Iya. Supaya keadilan bukan cuma berpihak pada mereka yang punya kuasa dan mereka yang punya uang ya, tapi justru untuk orang-orang yang seperti Saka. Tapi Mas Saka sendiri sekarang ini situasinya sudah lebih baik atau kadang-kadang masih suka kebawa mimpi gitu atau apa gitu yang dirasain sekarang apa Mas Saka? Ya kalau Saka sih kalau kebawa mimpi juga enggak pernah. Udah lepas aja ya. Udah lepas aja ya. Oke. Mas Saka sendiri tapi udah sempat ketemu Mas Peggy? Belum. Sama sekali nggak pernah tahu ya? Kenal juga kan enggak kenal. Itu temennya kakak. Nggak seangkatan, bahkan jauh umurnya. Bahkan ketemu juga kan nggak pernah kan ya? Karena kan umurnya Saka waktu itu 15 tahun kan? 15. Tapi memang kan itu dekat, kampungnya dekat kan. Hanya beda blok. Kalau di kampung kan namanya di Cirebon, antar blok pasti
walaupun tidak kenal, mungkin ada yang kenal muka, ada yang, tapi kan bukan berarti kenal gitu, cuman oh dia tahu anak desa sebelah biasanya sebegitu. Tapi kalau Saka dengan Peggy angkatannya kan jauh. Udah jauh, iya. Berarti setelah Saka bebas nih ya, setelah lepas gitu, keluarga sendiri gimana dan juga warga sekitar yang tinggalnya nggak jauh dari rumah Saka? Ya kalau warga sendiri mah emang udah tahu emang kejadian itu tuh emang nggak ada sebenarnya. Jadi warga pribadi saya, jadi tuh udah tahu sebenarnya kayak gimana. Jadi responnya tuh biasa aja. Nggak ada ini mantan pembunuh, enggak. Yang itu kan di luar, Mbak. Iya. Kalau lingkungan sekitar paham semua. Kalau lingkungan saya udah paham semua ya. Iya. Kalau lingkungan di luar yang lainnya saya nggak tahu. Tapi gini, kita percaya kan kadang-kadang situasi nggak enak tuh pasti ada berkat yang kita dapetin ya gitu kan. Ada pelajaran gitu kan. Nah, apa hal positif deh supaya kita nggak selalu melulu melihat itu sebagai suatu hal yang buruk. Hal yang positif yang Saka dapat selama Saka di lapas? Ya, dapat ijazah. Dapat ijazah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Susah ya dapat ijazah. Akhirnya dapat ijazah. Belajar apa waktu itu? Ya sekolah biasa aja, cuma sekolah paket. Sekolah paket. Yang paling suka pelajaran apa? Matematika. Wih, mantap. Matematika paling suka. Yang paling nggak suka? Bahasa Inggris nggak? Little you can lah ya gitu. Oke Ibu, makasih. Mas Saka juga terima kasih, sehat-sehat. Dan kita berharap yang terbaik untuk PK-nya. Mudah-mudahan nama baik Mas Saka kita optimis bisa segera dibersihkan nih Ibu dan juga Mas Saka. Nanti ajarin lagi aku main layangan. Janji dulu dong, salaman deh biar enak. Nah, seperti yang kita ketahui, Inside Storyan, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy dan membebaskannya dari tahanan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Setelah bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy beserta keluarganya kembali ke kediamannya di Cirebon, Jawa Barat dan disambut meriah oleh warga sekitar. Peggy dan rombongan berangkat dari base camp kuasa hukum di Bandung sekitar pukul 1 siang. Kemudian tiba di Cirebon pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Peggy langsung disambut oleh warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga memenuhi area halaman hingga rumah Peggy yang ikut merayakan kebebasannya. Peggy kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendukungnya yang selama ini telah memberikan motivasi. Pasca bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari di rumahnya. Ya, alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Pertama-tama saya ucapkan sangat bahagia bisa sampai kembali di rumah ini, bisa sampai bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi, saya kasihi, dan yang terutama yang memberikan dukungan sepenuhnya sama saya, dukungan moral, dukungan batin, semuanya ini adalah hari-hari spesial untuk saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Terima kasih banyak. Perlawanan Peggy Setiawan berdampak pada 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum dan juga keluarga 7 terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede, 2 saksi kunci ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Laporan kedua saksi dalam upaya mencari novum atau bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK.
Aep dan Dede dituding memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan ke-8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Kuasa hukum terpidana juga menyertakan bukti fisik dan digital untuk memperkuat laporannya. Bukti fisik yang dibawa yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukum di tahanan. Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan Aep tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian Aep di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya, karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Setelah euforia bebasnya Peggy Setiawan, Inside Storyan ada yang menarik perhatian publik, yaitu pernyataan dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang menyampaikan akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Katanya, Hakim Eman Sulaiman ini tidak paham hukum dan seringkali melampaui kewenangan. Kita tunggu pergerakan dari Bang Rasman. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Artinya, memang perkara ini sejak awal ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga menjadi ambyar. Ambyar untuk membuat suatu replika kasus yang sebenarnya itu seperti apa. Mulai ya Prof ya. Ya, apa ini topiknya apa dulu ini? Ini topiknya tentang Peggy Setiawan yang akhirnya dibebaskan. Oke. Gitu. Menurut Prof sendiri sebetulnya memang sudah seharusnya Peggy Setiawan dibebaskan. Kalau Prof sendiri tanggapannya setuju atau Ya, ya setuju. Tapi bukan bebas dalam arti tidak terbukti loh ya. Ini baru pra-peradilan loh ya. Jadi Baru sebenarnya pra-peradilan. Baru pra-peradilan. Jadi nanti bisa ditetapkan lagi. Lagi, Mbak. Iya, kan tapi pra-peradilan itu sebetulnya kontrol. Pra-peradilan itu kontrol seseorang lembaga penegak hukum untuk menentukan status tersangka. Lah itu polisi yang salah, gitu loh. Polisi yang salah. Makanya ketika tidak melindungi hak asasi manusia, dia harus dilepaskan. Oke, Bukan dalam arti bebas tidak terbukti seperti dalam rumusan, enggak. Belum. Makanya nanti dimungkinkan ada bukti baru, Peggy menjadi tersangka lagi. Oke, berarti sebetulnya dalam hal ini Peggy masih ada kemungkinan untuk dipanggil lagi. Oh, pasti. Ya, pasti. Karena memang Teorinya beberapa waktu lalu juga sempat ada pernyataan dari Rasman yang menyatakan kalau hakim ini salah gitu. Kalau menurut Prof Ibnu sendiri gimana?
Enggak salah hakim. Hakim saya kira on the track dan berani memberi putusan yang luar biasa. Benar, karena itu putusan tentang sah tidaknya penentuan tersangka. Gitu loh. Jadi sudah betul, nggak salah hakim, nggak salah. Kalau melihat bagaimana hakim pada akhirnya menggugurkan status tersangkanya Peggy nih, Prof. Mhm. Dan berujung terpidana lain akhirnya ingin mengajukan PK. Ya, Nah, itu lain persoalan. itu gimana tuh, Prof? Iya, masalah lain. Udah mulai belum? Mau mulai? Udah, Prof. Oh iya, iya. Terhadap tersangka, ya terdakwa yang sudah diputus, maka satu-satunya jalan dia mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu sebagai dasarnya bukti baru. Bukti baru itu bukti yang ketika pertama kali di sidang belum ditemukan, Pak. Itu belum ditemukan. Makanya pertanyaannya, bagaimana korelasi Peggy dengan para terdakwa yang lain? Kalau Peggy itu tidak terlihat dan tidak ada pada waktu itu, kan gitu. Ini kan tidak terlihat ketika itu kan. Apa hubungannya dengan yang sekarang? Ini problemnya ibaratnya studi kasus akhirnya nanti, Mbak. Iya, Peggy kan tidak tahu apa-apa. Kalau kita bicara pada Peggy, sekarang dasarnya untuk melakukan PK apa? Apa kaitannya dengan Peggy? Kecuali Peggy itu ada terkait sebagai pelaku. Nah, ini harus ditentukan dulu. Peggy ini kan tidak terkait dengan pelaku, dia alibinya tidak ada pada waktu TKP terjadi kok. Itu loh. Berarti pengajuan PK ini nggak ada korelasi dan nggak ada hubungannya dengan pembebasan. Nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Oke. Iya, nggak ada korelasinya. Dan gini, Prof, pada saat Peggy ditetapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya di sidang pra-peradilan, hakim menyatakan bahwa Peggy memang tidak bersalah. Dalam hal ini kan ada nama baik yang sempat tercoreng. Sebetulnya kalau menurut Prof sendiri, negara seharusnya memberi ganti rugi nggak sih, Prof, secara material kepada Peggy karena ada unsur salah tangkap. Prosedur hukum di negara kita sendiri sebetulnya gimana, Prof? Ya, ganti rugi akan diberikan ketika dimintakan. Karena dalam undang-undang KUHP itu stelsel ganti rugi itu stelsel aktif. Sehingga kemarin idealnya ketika mengajukan tentang menggugat sah tidaknya penentuan tersangka, ya kan? Ketika dinyatakan tidak sah, maka sekaligus dimintakan ganti rugi. Nah, kemarin tidak dimintakan, Mbak. Karena tidak dimintakan, maka putusannya tidak ada ganti rugi. Oleh karena itu, para penasihat hukum kuasanya sekarang harus memintakan ganti rugi. Dan itu diatur dalam PP 2015, nomornya berapa? 40 kalau nggak salah. Itu diberikan ganti rugi. Sampai berapa? Kalau nggak paling tinggi sampai 600 juta. Ya paling tidak ganti rugi itu terhadap nama baik, kemudian pekerjaan yang ditinggalkan, pekerjaan yang dihasilkan. Nah itu yang dihitung, karena ini merupakan sudah dilakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Ditahan upaya paksanya. Dalam undang-undang diberikan ruang sekaligus dimintakan ganti rugi, tapi tampaknya teman-teman penasihat hukum fokus pada sah tidaknya penentuan tersangka kasus Peggy. Iya, kayaknya kayak gitu ya kalau diperhatikan. Ya. Memperjuangkan adalah supaya Peggy ini bebas dan terbukti tidak bersalah. Iya. Kemarin pun waktu saya ngobrol dengan Peggy dan juga kuasa hukumnya memang lebih berfokus kepada status Peggy saat itu. Tapi sebenarnya kasus ini masih panjang ya, Prof, kalau dilihat Peggy dinyatakan tidak bersalah, kemudian ketika Saka Tatal juga sudah bebas, ternyata juga dia menyampaikan dia adalah korban salah tangkap. Jadi sebetulnya ini mau dibawa kemana kasusnya, Prof? Ya, kasus ini harus dibuka secara terang benderang. Sebetulnya siapa dulu pelaku dari pembunuhan dan perkosaan. Sepanjang tidak diketahui pelaku dari pembunuhan dan perkosaan ini akan menjadi melebar kemana-mana. Oleh karena itu, kami sarankan bahwa polisi fokus mengejar pelaku dan pemerkosaannya itu. Jangan sampai kemarin para penasihat hukum yang melaporkan ya atas sumpah palsu, keterangan palsu itu sekunder. Keterangan palsu itu sekunder. Yang penting sekarang ini bagaimana siapa sih pembunuhnya terhadap Eki dan Vina. Itu yang penting. Baru itu kalau sudah
benar kaitannya pelaku baru mengembang pada yang lain. Sehingga jangan sampai ini perkara tidak fokus. Siapa yang menugas? Polri. Iya, masih agak ngawang-ngawang sih sebenarnya Prof, kalau dilihat ya. Iya, awang-awang karena ada tiga DPO tadi. Iya. DPO awang-awang. Karena namanya subjek hukum itu harus jelas pelakunya. Karena terkait pertanggungjawabannya. Iya kan, Gitu, Mbak. ketika ramai di media membicarakan soal Peggy, terus ternyata salah tangkap juga, kemudian Saka Tatal bebas juga, dan 7 terpidana lain yang masih dalam tahanan juga informasinya ini adalah korban salah tangkap karena mereka berada di desa yang sebetulnya nggak berkaitan dengan tempat di mana Vina tinggal. Jadi Iya, sih bukan di situ yang diobak-abik gitu kan. Jadi kita sekarang iya, sedang mempertanyakan ini kasus mau dibawa kemana, sementara ayah Eki dan juga ketua RT yang sebelumnya sempat memberikan keterangan sekarang hilang, Prof. iya, iya. Gimana dong? Artinya, memang perkara ini sejak awal ada sesuatu yang disembunyikan sehingga menjadi ambyar untuk membuat suatu replika kasus yang sebenarnya itu seperti apa, gitu loh. Jadi ada dua permasalahan sejak awal, Mbak. Pertama adalah rekayasa. Rekayasa itu bisa rekayasa suatu peristiwanya karena kemarin TKP-nya berubah-ubah. Kemudian juga masalah subjek pelakunya. Itulah yang menyebabkan polisi dikatakan kemarin tidak profesional. Karena secara teori, dalam pengungkapan, penyidikan, itu istilahnya the gatekeeper of criminal justice system. Pintunya dulu. Kalau pintunya tidak jelas, ya kemana-mana tidak jelas. Ini yang menjadi PR. Pertanyaan yang kedua, dengan tanda petik tidak profesional, apakah sengaja, ataukah karena ketidakmampuannya, ataukah karena ada faktor X? Nah, ini problem lagi. Faktor X, ada sesuatu yang ditutupi. Dua hal itu, Mbak, dalam teori kriminalistik itu kekacauan penyidikan itu karena ada suatu ketidakprofesional, ada suatu tutupi. Sehingga sampai sekarang seperti ini. Nah, satu-satunya kunci ya diaudit penyidik ketika itu. Periksa ulang ketika itu, siapa penyidiknya ketika itu. Barang buktinya seperti apa. Baru dilakukan penilaian-penilaian selanjutnya. Ya, memeriksa kembali penyidik saat itu meskipun jadi tarik mundur jauh sekali ya sebenarnya. Iya, tapi kan bisa memberikan gambaran yang jelas. Iya. Kalau gambarannya sudah nggak jelas, bagaimana merekonstruksi buktinya? Menurut Prof sendiri, apakah itu akan dilakukan atau nantinya akhirnya jadi di case close? Enggak, wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Ya, karena tergantung juga sekarang dorongan publik. Karena jadi PR besar dalam sejarah pengungkapan perkara pidana di Indonesia. Jangan sampai ini muncul lagi begitu. Oke.